warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Amanda Putri, NIM 19016200, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi yang kelima mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Meliputi yang pertama, konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, kita bahas yang pertama, konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Perbedaan antara administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi secara harfiah diartikan sebagai kegiatan atau usaha. Kegiatan atau usaha membantu dan melayani semua kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan guna untuk mencapai suatu tujuan pendidikan secara optimal. Sedangkan pendidik lebih dikenal secara umum sebagai pengajar. Nah, jadi pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Sebutan lain dari pendidik ini sesuai dengan kekhususannya seperti dosen, guru, tutor, konselor, fasilitator, instruktur, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan bertugas sebagai melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, pengembangan, dan pelayanan teknis guna untuk menunjang pendidikan dalam satuan pendidikan. Tenaga pendidikan meliputi kepala sekolah, pengawasan satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan. Yang kedua, proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Proses administrasi dan tenaga kependidikan dilakukan dalam dua cara. Yang pertama, perencanaan, dan yang kedua, pelaksanaan. Perencanaan meliputi pengadaan, seleksi, dan penempatan. Baik, kita bahas yang pertama, pengadaan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu kita ketahui bahwa lowongannya suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personel-personel lembaga yang terhenti. Baik, yang kedua, seleksi. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan atau seleksi dilaksanakan melalui dua tahap. Yang pertama, penyaringan administratif, yang kedua, ujian atau tes. Baik, kita bahas yang pertama, penyaringan administratif. Penyaringan administratif dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan lengkapan dalam hal administratif, maka peserta tersebut akan gagal. Baik, yang kedua, melalui ujian atau tes. Setelah peserta lulus dalam tes penyaringan administratif, maka selanjutnya kegiatan selanjutnya mengikuti ujian pengawasan dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu porsi atau jabatan. Nah, meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan ini merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenaga kerjaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Baik, yang kedua, pelaksanaan. Tadi perencanaan, yang kedua pelaksanaan.
Nah, pelaksanaan ini meliputi orientasi, gaji, tunjangan, penghargaan, dan cuti. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Nah, orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Selanjutnya yang kedua, gaji. Nah, gaji adalah hak yang diterima oleh guru dalam guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, besarnya gaji ini yang diterima oleh guru atau dosen sesuai dengan pangkat atau golongan dan masa kerja. Selanjutnya yang ketiga ada tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, besarnya tunjangan tersebut sebesar gaji pokok guru tersebut. Yang keempat, penghargaan. Nah, pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan pendidik tenaga kependidikan berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan sehingga guru lebih bersemangat dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yang kelima ada cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis cuti. Yang pertama, cuti tahunan. Yang kedua, cuti besar. Yang ketiga, cuti sakit. Yang keempat, cuti bersalin. Dan yang terakhir, cuti karena alasan penting. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, cuti tahunan. Hak cuti tahunan merupakan hak PNS termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Selanjutnya, cuti besar. Hak cuti besar merupakan hak PNS yang telah bekerja paling lama 6 tahun secara terus-menerus. Selanjutnya yang ketiga, cuti sakit. Hak cuti sakit merupakan hak PNS atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. Selanjutnya, cuti bersalin. Hak cuti bersalin merupakan hak PNS atau CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan yang terakhir, cuti karena alasan penting. Hak cuti karena alasan penting merupakan hak PNS. Nah, dengan begitu dapat saya simpulkan bahwa administrasi tenaga kependidikan adalah seluruh proses kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Nah, sekian penjelasan saya untuk materi kali ini. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.